Persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Yang pertama, firma atau persekutuan terdiri dari 3 bagian, yaitu pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Untuk yang pertama, ke pendirian. Terlihat di sini ada gambar ilustrasi, ada 2 pihak di mana satu pihak ini memiliki lahan dan yang di pihak lainnya ini memiliki modal atau uang. Sebut saja A sebagai pemilik lahan dan B sebagai pemilik uang. Mereka sepakat untuk mendirikan perusahaan. Firma sendiri merupakan perusahaan yang terdiri dari 2 sekutu, akan menguntungkan bagi 2 pihak, yaitu dengan menghasilkan laba, akan menjadi kelangsungan hidup perusahaan, juga akan menambah dividen bagi sepemilik modal. Kontribusi juga usaha untuk laba. Lanjutnya, ada beberapa persyaratan bagi pihak yang ingin mendirikan firma atau akta pendirian persekutuan. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah jenis usaha, ketiga kontribusi modal awal, keempat distribusi keuntungan dan kerugian, kelima prosedur perubahan persekutuan, penambahan atau pengurangan, yang terakhir adalah aspek lain, hak manajemen, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik persekutuan. Pertama, perjanjian persekutuan. Kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Ketiga, sekutu adalah agen perusahaan. Keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Kelima, hak dan kewajiban sekutu. Keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir adalah pengunduran diri sekutu. Lanjut ke jenis-jenis persekutuan. Yang pertama ada persekutuan terbatas atau limited partnership atau LP. Persekutuan terbatas ini terdiri dari satu sekutu. Ada 2 pihak, pertama sekutu umum dan kedua sekutu terbatas. Ini terdiri dari sekutu umum yang bertanggung jawab secara personal atas kontribusi modal serta satu atau lebih sekutu terbatas yang bertanggung jawab atas manajemen. Yang kedua adalah persekutuan dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Partnership atau LLP. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas, kewajiban dan hak sama-sama sebagai sekutu umum dengan batasan hukum tertentu. Yang ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Limited Partnership atau LLLP. Setiap sekutu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan. Selanjutnya, persekutuan dimulai antara Ami dan Paul dengan menginvestasikan kas. Jurnal yang akan dilakukan oleh akuntan ketika persekutuan tersebut baru berdiri. Contohnya ada Ami dan Paul. Mereka menginvestasikan kas dengan nominal yang berbeda sehingga pencatatannya pun masing-masing. Di sini perusahaan mendapatkan modal, maka kas terdapat di debit. Dan si kreditnya ada penambahan modal atas Ami dan Paul. Di sini jika terdapat macam-macam kontribusinya berupa kas, peralatan, dan tanah, maka persekutuan menerima kas, peralatan, dan tanah di debit karena perusahaan menerima, jadi asetnya akan bertambah. Lanjut, metode pencatatan di persekutuan ini atau di firma ini ada 2 metode. Yang pertama metode bonus dan metode goodwill. Metode bonus tanpa menyesuaikan akun modal, sedangkan metode goodwillnya dilaporkan pada permukaan. Atau perbedaan jelasnya adanya pengakuan untuk goodwill, maka metode bonus tidak ada pengakuan. Kita akan menjelaskan yang pertama ini metode bonus. Penerimaan total fair value pada saat pembagian antara partner. Diketahui bahwa pada saat sekutu akan menerima persekutuan, di sini ada sekutu Cola menginvestasikan tanah dan bangunan senilai $10 dan $40.
Lalu untuk Crown, dia menginvestasikan kas dan persediaan senilai $7 dan $35. Kesepakatan pembagian adalah sebagai berikut. Berdasarkan kontribusi yang sudah disepakati, kedua belah pihak mereka sepakat bahwa jumlah presentasi pembagiannya rata, otomatis dibagi 2. Maka jumlah modal yang diterima akan dibagi 2. Untuk tanah 10, untuk bangunan $40, untuk kas $7 dan persediaan $35. Maka semua dijumlahkan lalu dibagi 2, maka masing-masing mendapat bagian $46. Selanjutnya untuk metode goodwill. Jika Cola dan Crown setuju dengan pembagian tersebut, yang Cola dan Crown ini setuju 50%, sehingga nilai yang didistribusikan Cola dan Crown, Cola mendistribusikan modal sebesar $50. Ini 10 ditambah 40 dengan kepemilikannya 50%. Jika di 100%-kan, maka mendapatkan hasil $100. Lalu untuk yang Crown, ini jumlahnya $42. 7 ditambah $35 dengan kepemilikan 50%. Jika di 100%-kan mendapatkan $84. Di sini kita akan mengambil nilai yang paling besar, yaitu yang Cola. Jika perusahaan di 100%-kan, maka menjadi $100. Lalu ada jurnalnya juga, contohnya seperti ini. Lanjut ke akun sekutu. Akun yang berhubungan dengan kepemilikan untuk partner, yaitu yang pertama adalah akun modal. Saldo di kredit ketika ada kontribusi modal, dan saldo di debit ketika ada terjadi defisit. Yang kedua adalah akun prive atau penarikan. Kas perusahaan berkurang karena ini sifatnya mengurangi modal, maka prive akan ada di debit dan kas ada di kredit. Akun pinjaman. Di sini ada sekutu memberikan pinjaman dan sekutu menerima pinjaman. Untuk yang sekutu memberi pinjaman, itu perusahaan menerima kas. Tapi perusahaan juga memiliki pinjaman, jadi kasnya itu di debit. Lanjut untuk alokasi laba dan rugi. Metode yang didistribusikan, yang digunakannya yaitu pertama rasio yang ditetapkan, kedua bunga atas saldo modal, ketiga gaji kepada sekutu, keempat bonus kepada sekutu. Rumusnya sebagai berikut. Bonus sama dengan B% dikali NI atau net income dikurang MNI atau net income minimal. Contohnya, B% adalah persentase bonus, NI atau net income adalah laba bersih, MNI atau net income minimal adalah laba bersih minimal bonus. Untuk B-nya adalah bonus. Contoh pembagian laba. Sehingga jika dihitung laba yang diperoleh adalah 10 juta dari 45 dikurang 35 juta. Untuk Aldi itu ada 20 juta. Selanjutnya, sekutu dan persekutuan membuat kesepakatan tentang alokasi laba dan rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio pembagian laba dan rugi sebesar 60 banding 40 untuk Aldi dan Bayu. Kedua adalah bunga sebesar 15% dari saldo modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga adalah gaji untuk Andi dan Bayu sebesar 2 juta dan 5 juta. Keempat adalah bonus untuk Bayu sebesar 10% jika laba melebihi 5 juta. Contohnya ini ada persentase pembagian laba untuk Aldi 60%, untuk Bayu 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Dialokasikan 60 banding 40, untuk Aldi 6 juta dan untuk Bayu 4 juta, totalnya menjadi 10 juta. Di sini juga ada rasio atas saldo modal. Ini ada jurnalnya. Juga untuk gaji. Gaji di sini prestasi pembagian labanya itu 60 banding 40 juga. Lalu ke bonus. Di sini kasus 1, bonus dihitung sebagai presentasi dari laba sebelumnya dikurangi bonus. Bonusnya itu 0,1.
Lalu untuk 10 juta dikurangi 5 juta dengan hasilnya 500.000. Untuk kasus yang kedua, bonus dihitung sebagai presentasi laba setelah dikurangi bonus. Kan untuk rumusnya bonus sama dengan B% dikali NI atau net income dikurangi MNI atau net income minimal. Karena di sini adalah bonus dihitung setelah presentasi, lalu di sini dikurangi dengan bonus. Jadi 0,1 dikali 10 juta dikurangi 5 juta dikurangi bonus. Satu bonusnya 500.000 dikurang 0,1 bonus. Sehingga 1,1 bonus sama dengan 500.000. Lalu sehingga bonusnya mendapat 454.545. Ini contoh untuk jurnal di kasus 1 dan kasus 2. Untuk ilustrasi laporan perubahan modal sekutu. Di sini persekutuan AB, laporan modal sekutunya. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada firma, persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan anggota. Masuk ke bab kedua ini firma, perubahan keanggotaan. Pada saat persekutu sedang berjalan, ada sekutu yang ingin menjadi pemegang modal pada persekutuan yang sudah dibentuk. Yang pertama ini ada penambahan sekutu atau pengurangan sekutu. Ketika sekutu akan menambahkan sekutu baru, maka ada modal sekutu lama yang berkurang dan ada modal sekutu baru yang bertambah. Pengurangan modal sekutu lama ini, modalnya jadi di debit karena modal sekutu lamanya berkurang, dan di kreditnya modal sekutu baru bertambah. Di sini ada ilustrasi untuk struktur kepemilikan awal dan kepemilikan yang baru setelah gabung sekutu baru. Di sini ada diagram. Terlihat ini Andi 60% dan Budi 40%. Ini struktur kepemilikan awal. Lalu untuk struktur kepemilikan baru, karena modalnya harus dikurangi, karena ini ada komponennya 100%, penghitungannya untuk Andi dan Budi harus dibagi rata. Andi berkurang 25% dan Budi berkurang 25%. Maka menghasilkan Andi 45%, Budi 30%, dan Citra itu sekutu baru menjadi 25%. Citra akan membeli modal persekutuan dengan kepemilikannya 25%. Maka ketika sekutu baru ada yang masuk, modal sekutu lama harus ada yang berkurang. Ini contohnya untuk struktur awal 60%, pengurangannya 25% dari yang awal. Sehingga total komponennya harus 100%. Sekutu baru membeli kepentingan. Nilai buku dijadikan acuan untuk menentukan evaluasi aset dan liabilitas atau pengakuan goodwill. Contohnya ini pada tanggal 1 Januari 2018, Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan yang dihasilkan menjadi persekutuan ABC. Citra membeli 1/4 dari modal persekutuan sebesar 9 juta. Untuk struktur kepemilikan yang baru. Untuk membuatnya, Aldi berkontribusi 20 juta, Bayu berkontribusi 10 juta dengan persentase labanya 60/40. Menghasilkan total 30 juta untuk saldo modal dan presentasi labanya 100%.
Aldi, Bayu, dan Citra. Jadi ketika Citra masuk 25%, otomatis Aldi dan Bayu berkurang 25% dari modal awal, sehingga diperoleh untuk Aldi 45%, untuk Bayu 30%, dan Citra 25%. Untuk pengakuan nominalnya, ini di awal Aldi memberikan modal 20 juta dan Bayu 10 juta. Kalau Aldi dan Bayu masing-masing dikurangi 0,25 atau 25%, dapatlah hasilnya 5 juta. Sehingga total modalnya 30 juta, dari Aldi 20 juta dan Bayu 10 juta. Citra membeli 25%, maka tinggal dikalikan 25% dikali 30 juta, yaitu kapital Citra adalah 7.500.000. Sehingga harus ada modal yang keluar sejumlah modal yang masuk. Sehingga modal yang keluar harus sejumlah 7.500.000. Untuk menghitung nilai wajar yang awalnya 30 juta, berarti sekarang itu di sini ada nilai wajar modal 9 juta dibagi 0,25 atau 25%. Maka jika di 100% kan menjadi nilai wajar 36 juta. Lalu sekutu baru yang berinvestasi dalam persekutuan. Di sini terdapat 3 metode yang digunakan untuk menghitung penerimaan sekutu baru, yaitu yang pertama revaluasi aset atau net asset revaluation, kedua pengakuan goodwill atau goodwill recognition, yang ketiga adalah metode bonus atau bonus method. Lanjut, di sini ada 3 kasus yang berhubungan dengan penambahan anggota sekutu. Kasus yang pertama adalah investasi sekutu baru sama dengan nilai buku persekutuan. Kasus 2 adalah investasi sekutu baru lebih besar dengan nilai buku persekutuan. Kasus yang ketiga adalah investasi sekutu baru lebih kecil dengan nilai buku persekutuan. Di sini juga ada rumus untuk menghitung proporsi sekutu baru. Rumusnya adalah proporsi sekutu baru sama dengan modal sekutu sebelumnya ditambah atau dikurang perubahan nilai ditambah investasi sekutu baru dikali persentase modal sekutu baru. Untuk yang kasus yang pertama harus dilihat pada rumus tadi. Citra memberikan uangnya 10 juta. Modal sekutu sebelumnya ditambah penambahan nilai dikali persentase. Jadi 30 juta untuk modal sebelumnya ditambah 10 juta untuk penambahan nilai dikali 0,25 atau 25%. Mendapatkanlah nilai proporsi sebanyak 10 juta. Tinggal diakui saja ketika Citra membayar uang kepada perusahaan sejumlah 10 juta, berarti perusahaan menerima kas dan modal Citra di perusahaan bertambah menjadi 10 juta. Sehingga untuk struktur modal yang barunya yaitu Aldi 20 juta, Bayu 10 juta, Citra 10 juta, totalnya menjadi 40 juta. Untuk kasus yang kedua, investasi sekutu baru lebih besar dari nilai buku proporsionalnya. Kita di sini menggunakan perhitungan proporsional sekutu baru. Lalu tinggal dimasukkan angka-angkanya. Di awal ini Citra memberikan uang tunai sebesar 11 juta untuk membeli kepemilikan persekutuan Andri dan Bayu. Karena modal awalnya itu adalah 30 juta, ditambah 11 juta itu untuk modal Citra dikali 25%. Nilai buku proporsionalnya itu seharusnya hanya 10.250.000, tetapi Citra menginvestasikan sebesar 11 juta. Maka terdapat selisih di sini sebesar 750.000. Untuk di kasus kedua ini menggunakan 3 metode. Yang pertama merevaluasi aset neto, kedua dengan pengakuan goodwill, dan yang ketiga adalah metode bonus. Untuk yang merevaluasi aset ini kita mengacu pada aset yang berkewajiban yang dievaluasi. Jika dilihat dari keterangannya, ini ada perubahan nilai di sisi aset. Untuk yang pengakuan goodwill-nya, ini estimasi modal yang dihasilkan itu sebesar 11 juta. Ketika Citra memberikan 11 juta untuk
membeli 25% kepemilikan modal, maka jumlahnya 44 juta. Jika dibandingkan dengan yang awal yang modalnya 30 juta, Citra modalnya 11 juta, maka hasilnya 41 juta. Jadi di sini ada perbedaan nilai sebesar kurang lebih 3 juta. Lalu ilustrasi perusahaannya, kas perusahaan berkurang dan Aldi pun berkurang 55 juta. Cara penghitungannya untuk yang kasus yang ketiga masih sama, investasi pada sekutu ini 30 juta ditambah 8 juta dikali 0,25 atau 25%. Jadi di sini dari 8 juta dikurang 9.500.000 terdapat selisih 1.500.000. Lalu pengunduran diri sekutu dari perusahaan. Pertama, harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Kedua, harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Ketiga, harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Di sini ada ilustrasi harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta. Jadi kas perusahaan berkurang 55 juta dan Aldi pun berkurang senilai 55 juta. Di sini ada harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Ayat jurnalnya, lalu harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Ini juga ada ayat jurnalnya. Lanjut ke bab ketiga tentang firma pembubaran dan likuidasi. Di sini ada 3 diantaranya adalah sekutu yang meninggal, kedua sekutu yang mengundurkan diri, dan keputusan dari pengadilan. Lanjut, persamaan dasar akuntansinya. Contohnya 1 Januari 2018, pihak A dan B sepakat mendirikan perusahaan. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau pemilik modal. Untuk asetnya 100, kewajibannya 30, dan ekuitasnya 70. Setelah persekutuan berdiri lalu berjalan, namun di pertengahan 2020 itu asetnya meningkat menjadi 500. Namun kewajibannya juga naik menjadi 470 dan ekuitasnya 30. Lalu lump sum liquidation, ini adalah proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas pembagian modal yang disetorkan. Lalu ada realisasi aset. Merealisasi aset salah satu dengan menjual persediaan atau menjual piutang. Jadi pada saat akan membayar kewajiban, maka mempunyai uang untuk menyelesaikan tersebut. Juga kita harus mengalokasikan untuk membayar beban-beban. Beban likuidasi ada biaya hukum dan akuntansi, ada biaya penghentian dan akuntansi, dan biaya iklan. Lanjut ke ilustrasinya. Di sini ada persekutuan A, B, C terdiri dari 3 sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra. Dengan presentasi distribusi laba masing-masing sebesar 40% untuk Aldi, 40% untuk Bayu, dan 20% untuk Citra. Berikut adalah neraca saldo per 1 Mei 2005x5. Ketika mereka sudah sepakat untuk membubarkan persekutuan ABC, di sana tercatat bahwa jumlah kas yang dimiliki persekutuan senilai 10 juta. Aset non-kasnya 90 juta. Aset kas ini bermacam-macam, bisa persediaan, peralatan, investasi, piutang, dan lain-lain. Lalu ini aset non-kasnya. Untuk kasus yang ke-1, persekutuan masih solvan dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu.
Suatu persekutuan dikatakan solvent ketika persekutuan tersebut masih mampu membayar kewajiban pada pihak ketiga dengan aset yang mereka miliki. Jika seperti itu, maka persekutuan masih dikatakan solvent, masih mampu memenuhi semua modal yang mereka tanggung. Di sini ada aset non-kas dijual dengan harga 80 juta tanggal 1 Mei 20X5 dengan kerugian didistribusikan kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditor eksternal sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Lalu sisa kas didistribusikan kepada sekutu tanggal 30 Mei 20X5. Berikut adalah neraca saldo persekutuannya. Nah, ini proses likuidasinya berlangsung di bulan Mei. Sehingga disebut dengan likuidasi sekaligus. Lalu untuk penjualan aset dan pelunasan kewajibannya pun dilakukan secara langsung, secara sekaligus dan tidak bertahap. Di sini jadi ada 3 tahap. Yang pertama, menjual aset non-kas pada tanggal 1, kewajiban pada tanggal 20 dan didistribusikannya pada tanggal 30. Ini itu untuk menyatakan bahwa perusahaan sudah dinyatakan likuidasi atau bangkrut. Nanti di laporan likuidasinya ini, semua sisi aset, kewajiban, dan ekuitasnya harus memiliki nilai 0. Pertama, kita masukin dulu semua data-data yang tadi ada di neraca saldo. Semuanya kita akan masukin ke laporan likuidasi realisasi persekutuan. Di sini terdapat kas, aset non-kas, kewajiban, lalu ada saldo modal untuk Aldi 40%, untuk Bayu 40%, dan Citra 20%. Yang diberi tanda kurung ini itu menandakan bahwa saldo tersebut ada di sebelah kredit. Lalu untuk tanggal 1 Mei 2000X5 ini penjualan aset non-kasnya itu sebesar 80 juta. Sedangkan jumlah asetnya sendiri itu yang non-kas itu yang dimiliki sebesar 90 juta. Maka 90 juta dikurangi 80 juta adalah 10 juta. Jadi di sini kita mengalami kerugian karena harga jual lebih rendah daripada harga barang yang sebenarnya. Maka pada saat laporan likuidasi diakui adanya kas dari penjualan aset non-kas karena harga jualnya 80 juta. Jadi kas yang diterimanya pun 80 juta. Sedangkan aset non-kasnya ini sebesar 90 juta. Untuk kerugian yang tadi 10 juta itu akan dialokasikan kepada masing-masing dengan persentase kepemilikannya dibagi. Kepada Aldi 40% dengan jumlah 4 juta, kepada Bayu juga 40% dengan jumlah 4 juta, dan kepada Citra 20% dengan jumlah 2 juta. Untuk kerugian tersebut mengakibatkan modal Aldi, Bayu, dan Citra berkurang. Yang tadinya Aldi modalnya 34 juta menjadi 30 juta, Bayu 10 juta menjadi 6 juta, dan Citra 14 juta menjadi 12 juta. Lalu pada tanggal 20 Mei juga membayar kewajiban sebesar 42 juta, maka kewajibannya berkurang juga sebanyak 42 juta dan dibayar menggunakan kas. Karena persekutuan masih memiliki kas sebesar 90 juta, yang harus dibayar hanya 42 juta, maka dikatakan persekutuan ini masih solvent karena masih mampu membayar kewajiban persekutuan dengan aset yang dimiliki. Setelah persekutuan membayar hutang kepada kreditor kas, yang tersisa adalah 48 juta. Jika ini dilihat dari sisi sekutu, modal Aldi 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Ketika persekutuan semuanya akan berakhir, semua hak sekutu atau pemilik modal ini harus dikembalikan sesuai dengan perhitungannya. Di sini ada juga. Lanjut.
Di sini yang kasus ketiga, persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Yang pertama, Ali dan Citra secara pribadi masih solven dan Bayu secara pribadi tidak solven, seperti halnya dalam kasus yang kedua. Yang kedua, aset non-kas dijual sebesar 20 juta pada tanggal 15 Mei 20X5. Yang ketiga adalah kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 20X5. Di sini ada laporannya. Lalu likuidasi bertahap, yaitu suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Lalu ada beberapa antisipasi dalam menentukan pembayaran bertahap kepada para sekutu. Yang pertama adalah mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Kedua, asumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dan seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit akun modal. Yang ketiga adalah distribusi kas dilakukan kepada sekutu setelah poin A dan B selesai. Ini ada neraca saldonya. Lanjut ke rencana distribusi kas. Yang pertama, memberikan gambaran pembayaran kas, menunjukkan proforma penggunaan kas, kemampuan menanggung kerugian. LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi bagian laba dan rugi sekutu. Untuk schedule pembayaran aman, ini dibuat untuk menghitung pembayaran kas dengan mengasumsikan kemungkinan terburuk. Lanjut ke bab keempat tentang penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Di sini ada pengantar akuntansi, penjualan tunai, penjualan kredit. Akuntansi keuangan menengah, penjualan tunai, penjualan kredit juga, dan akuntansi keuangan lanjutan pada penjualan unsur tunai, uang muka, unsur kredit, angsuran. Contohnya ada penjualan tanah, penjualan mobil, penjualan rumah, dan lain-lain, atau barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Proses pembayarannya tidak sebentar, ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun, bahkan 25 tahun. Dasar pengakuan laba kotor dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada transaksi atau penjualan kredit, yang kedua adalah realisasi atau 3 konsep pengakuan. Yang pertama adalah diakui setelah cost terpenuhi. Yang kedua adalah laba kotor diakui penuh sebelum cost terpenuhi. Yang ketiga adalah kombinasi